Nah, ini harus segera dipecahkan dalam pikiran kita. Anak di Jawa Barat, anak mudanya nongkrong setiap hari, tidak ada jalan lain kecuali TNI Polri menggerakkan mereka menjadi aktor pertanian. Karena aktor pertanian hari ini bukan aktor masyarakat kecil. Tuan-tuan besar, David Beckham, Bill Gates, grup Tesla, Facebook, semuanya sudah pertanian. Nah ini, dan sawah tanah di kita sangat luas, kebun nganggur-nganggur, tanah nganggur-nganggur. Jadi saya pikir kepeloporan TNI hari ini adalah kepeloporan untuk mengembalikan kembali masyarakat Jawa Barat mencintai tanahnya, mencintai airnya, dan menanaminya untuk kesejahteraan. Jadi tidak ada alasan kita nanti harus impor berbagai kebutuhan pangan dan impor telur, impor daging. Nggak ada alasan kalau masyarakat kita memiliki tanaman dan hewan ternak di setiap rumahnya. Dan jangan siapa panen buah. Udah. Gimana kita? Dari sini, Pak. Dodi. Mas Bra. Masih lo. Awas main HP wae siap wae. HP wae. Mana udah politik main HP? Mana lu jadi gubernur, mana lu jadi gubernur? Lu jadi tentara mana? Jadi polisi mana? Mana kabar jadi? Ya. Bawa kabar Pak Bu. Bawa kabar. Tawarin aja. Saya terempang. Kalau diri memang Gua ya warganya ya. Nah, ya kabupaten. Karena saya sakit nggak bisa jalan tapi numpang. Iya 8, itu taruh dulu semua. Nanti sudah beres itu dipindahkan ke ini 3 pas. Awal itu bibit dulu supaya kita bisa mandiri bibit ke depan. iya. Kalau ini karena hibrida, Pak. Tapi ngeram. Tapi alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Sudah turun. Tahap ya. Satu tahap nanti. Halus, Pak. Bisa sampai kan? Halus. Jadi mau itu. Tarik, Pak. Kalau pemupukannya maksimal, Pak, ini bisa Yuk. 2 tahun. Pengen cengek. Tiap hari isuk-isuk. Makanan tahu. Kalau pada orang ini sudah bisa jalan. Sudah, Pak. Jadi ini kita kirim besok, dia udah merahnya seperti yang dipegang sama ya, jadi dia merah di luar lahan juga. Oh, ini sahabat Pak. Mundurin dikit Bapak ini. Kurang naik bawah. Pengen cengek. Tiap hari isuk-isuk. Makanan tahu. Kalau pada orang ini sudah bisa jalan. Sudah, Pak. Jadi ini kita kirim besok, dia udah merahnya seperti yang dipegang sama ya, jadi dia merah di luar lahan juga. Oh, ini sahabat Pak. Mundurin dikit Bapak ini. Kurang naik bawah. Kami dalam rangka mengajak semua stakeholder yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat supaya pekerjaan tentang pertanian, dapur sehat, peternakan dan lain sebagainya, dan Pak Gubernur juga sudah membuat PKS dengan kita supaya nanti pembinaan ke sekolah, pembuatan jalan dan lain sebagainya, supaya kita air bersih dan lain sebagainya kita kerjakan bersama. Mudah-mudahan nanti di Jawa Barat ini khususnya bisa jadi contoh di daerah-daerah lain. Saya kira kami juga sangat senang karena beliau
sudah berani memulai ini. Ya seperti rekan-rekan media tahu, pada saat memulai segala macam ini banyak hal yang memang jadi argu pada publik, tapi beliau jalan terus dan sekarang beliau sudah menyampaikan bahwa beliau sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari banyak pihak. Ini adalah salah satu dari program yang kita tunjukkan bahwa kita akan membuat 950 hektar kebun buah yang juga di situ akan dibentuknya dengan tanaman tanaman hortikultura. Jadi ini kita membentuk agroforestry yang akan terus dilanjutkan. Kita bekerja sama dengan PTPN dan juga Pupuk Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak Kasat, izin. Pak Kasat, Pak Gubernur, saya Nesya dari TVRI. Pak, mungkin boleh dijelaskan kontribusi signifikan seperti apa yang kemudian bisa diberikan oleh TNI AD melalui forestry di kawasan ini untuk ketahanan pangan nasional? Ya, dari hasil panennya sudah jelas nanti masyarakat bisa bekerja. Kita juga tidak perlu nanti mudah-mudahan impor lagi. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu aja sebetulnya. Ya. Sekarang kalau bisa tanya langsung tadi masyarakat itu memang kalau negara-negara yang sudah berjalan itu diharapkan orang itu bisa mengelola 1 hektar lebih. Itu sudah dijalankan di negara-negara yang sudah mengerjakan itu lama. Nah kita karena baru memulai, sekarang ini 5.000 saja kerjanya suami istri. Tapi kalau nanti setahun 2 tahun ketemu celahnya nanti, kita harapkan mereka itu harus bisa mengelola sampai bisa 1 hektar lah. Hitungan setengah hektar saja satu keluarga, itu sebetulnya mereka sudah lebih dari UMR. Lebih dari UMR sudah dia dapat. Nah, ya bisa dapat lah mau kemungkinan besar itu. Nanti ditambah lagi nanti dari masukan dari Pak Gubernur, di rumah-rumah nanti ada istilahnya ada domba, ayam, itu segala macam. Ini saya kira tempat ini nanti akan percontohan semua bidang itu. Ya, jadi nanti daerah-daerah lain kalau ada yang mau datang ke sini melihat bagaimana sistem kerjanya, pada saat memulai kerja juga kalau perlu pendampingan kita akan kerjakan. Itu. Oke, terima kasih. Bapak Kasat, terima kasih ya. Bapak Kasat, ya. Mau tanya, Fadil dari Detikom, Pak Ya. Kasat, Pak Gub. Izin Pak, ini kan program agroforestry ini udah mulai dari tahun lalu ya Pak. Ya. Nah itu sejauh ini sudah seperti apa program ini? Ya. Dan kemudian di lokasi mana aja Pak kegiatan yang serupa ini dilaksanakan Pak Kasat? Ya sebetulnya ini saya juga sudah sampaikan bahwa mengerjakan ini perlu etos yang tinggi juga. Ya saya sudah mengerjakan dari sebetulnya sudah 3-4 tahun yang lalu memulai gagal dan lain sebagainya. Sampai kita betul-betul menemukan di program sekarang ini yang bisa kita tunjukkan. Jadi rencananya yang 1.000 hektar pertama ini, yang 950 hektar ini, itu ada di Purwakarta, Cianjur, Pangalengan, Pangandaran, Garut. Ini banyak tempat kita akan kerjakan. Termasuk nanti ada di Cimas, Cibenda, banyak. Kita berharap tiap-tiap tempat itu bisa sampai 200-an hektar. Nanti hitungan-hitungan tepatnya itu yang disampaikan tadi Gubernur. Di daerah itu jangan lagi mengambil bahan pangan dari luar. Di situ semua, di situ berdiri, kalau perlu apa lagi kita lebarkan lagi. Itu kira-kira. Ya. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI Angkatan Darat dan kemudian juga Akademi Angkatan TNI Polri Angkatan tahun 92. Jabar ini penduduknya sangat besar dan kemudian isu utama pasti adalah isu pengangguran. Nah, pemahaman orang bekerja itu selama ini ke pabrik. Jadi orang kerja di pabrik itulah bekerja. Di luar itu tidak dianggap bekerja. Nah, saya tadi kenapa ngomong sektor pariwisata, kenapa ngomong sektor pertanian? Saya ngambil sampel kecil aja. Di tempat saya itu tingkat kunjungan orang berkunjung ke areal sawah dan areal pertanian yang saya siapkan itu 60.000 per minggu. Saya punya keponakan menjadi tenaga honorer di Pemda Purwakarta, gajinya hanya 2 juta. Kemudian setiap minggu dia jualan bala-bala. Itu sekali jualan dia dapat 3 juta. Jadi dalam setiap minggu dia dapat uang tambahan. Hari ini sekitar 2 hari jualan 6 juta, dia dapat sekitar 1,5. Jauh lebih tinggi dibanding jadi honorer yang sudah 15 tahun dengan gaji 2 juta. Nah,
ini harus segera dipecahkan dalam pikiran kita. Anak di Jawa Barat, anak mudanya nongkrong setiap hari, tidak ada jalan lain kecuali TNI Polri menggerakkan mereka menjadi aktor pertanian. Karena aktor pertanian hari ini bukan aktor masyarakat kecil. Tuan-tuan besar, David Beckham, Bill Gates, grup Tesla, Facebook, semuanya sudah pertanian. Nah ini, dan sawah tanah di kita sangat luas, kebun nganggur-nganggur, tanah nganggur-nganggur. Jadi saya pikir kepeloporan TNI hari ini adalah kepeloporan untuk mengembalikan kembali masyarakat Jawa Barat mencintai tanahnya, mencintai airnya, dan menanaminya untuk kesejahteraan. Jadi tidak ada alasan kita nanti harus impor berbagai kebutuhan pangan dan impor telur, impor daging. Nggak ada alasan kalau masyarakat kita memiliki tanaman dan hewan ternak di setiap rumahnya. Dan barangkali nanti Pak Kasat bisa memerintahkan para babinsa kerjasama dengan Pemprov dan Pemda Kabupaten. Ada salah satu kabupaten di Indonesia itu berhasil menyelesaikan kemiskinan warganya itu hanya dengan memberi ayam ke setiap rumah, dan itu berhasil. Nah ini kita coba menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran di Jawa Barat. Selain industri yang kita dorong, sekarang investasinya sudah mulai banyak, pertanian harus kita optimalkan. Terima kasih.